9 dari SD Negeri 3 Grogak, Kabupaten Buleleng. Pada video kali ini saya membuat demonstrasi kontekstual modul 3.1 dengan mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Baik, selamat siang Pak Komang. Ya, selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Kabar baik. Jadi mohon izin Pak Komang yang meminta waktunya sebentar. Ada hal yang ingin yang tanyakan terkait dengan tugas dan fungsi Bapak sebagai pimpinan di sekolah ini, Pak, mengenai pengambilan keputusan yang bernilai kebajikan, Pak. Jadi selama ini mungkin Bapak pernah menghadapi harus membuat sebuah keputusan yang terkadang ada dilemanya, ada pendidikan moralnya seperti itu. Nah, yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebagai pimpinan, sebagai kepala sekolah, tentu saja salah satu kegiatan yang tidak bisa kita hindari adalah pengambilan keputusan terkait dengan beberapa permasalahan atau kasus-kasus yang kami hadapi di sekolah. Tentu saja hal pertama yang kami lakukan adalah membandingkan kasus itu apakah memiliki nilai benar dengan benar, kemudian apakah kasus yang dihadapi itu ada unsur benar dengan salah, kemudian apakah kasus itu bernilai salah dengan salah. Tentu saja kalau memang benar dengan benar itu adalah sebuah kasus yang termasuk dalam dilema etika. Kemudian apabila kasus itu bernilai benar dan salah itu adalah bujukan moral. Kalau salah dengan salah mungkin ya kita abaikan saja karena tidak termasuk dalam dilema etika maupun bujukan moral. Seperti itu sih. Kemudian selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Berarti kasus itu adalah sebuah dilema etika kan gitu ya. Jadi kasus itu bernilai antara benar dengan benar. Jadi untuk mengambil keputusan itu sih biasanya kami selalu mempertimbangkan berbagai hal. Kami berupaya atau berusaha untuk mencari informasi faktanya seperti apa, data-data faktual itu yang akan kami gunakan untuk menentukan keputusan yang akan kami ambil. Tentu saja keputusan itu akan mempertimbangkan beberapa hal. Pertama adalah kebermanfaatannya untuk banyak orang atau mungkin hanya sebagian orang saja. Kemudian sebelum keputusan itu diambil, kami selalu melakukan sebuah diskusi bersama kira-kira keputusan terbaik apa yang bisa diambil sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Itu sih. Mungkin nyambung ke pertanyaan yang ketiga nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Dalam pengambilan keputusan, maksudnya kaitannya dengan dilema etika itu ya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kami berusaha untuk mencari informasi dulu, artinya data-data pendukung apa yang bisa kami jadikan pertimbangan untuk menentukan sebuah keputusan. Kemudian setelah kami mendapatkan data-data informasi yang sifatnya faktual itu, jadi kami akan bawa data pendukung itu dalam sebuah diskusi. Jadi kami rembuk dengan teman-teman guru, kemudian tenaga kependidikan. Kira-kira kalau misalnya ada sumbangsi saran yang rasanya itu baik untuk pengambilan keputusan, ya itu akan kami lakukan. Jadi pertama sih kami tetap mengutamakan kepentingan orang banyak. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita berbicara keputusan yang diambil tentu saja ada unsur tidak enaknya seperti itu, karena sebagai seorang pemimpin tentu saja kita tidak bisa memuaskan semua pihak. Jadi selama kita bisa berikan pemahaman dengan baik, rasanya sih keputusan yang kita ambil bisa diterima dengan baik juga. Tuh. Nah, Pak Komang, selama ini apa yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema tersebut, Pak? Hal-hal yang bisa dikatakan sebagai hal efektif ya dalam pengambilan keputusan, tentu saja kita belajar dari sebuah pengalaman ya. Jadi pengalaman itu adalah guru terbaik. Jadi
itu akan membentuk kita dalam pengambilan sebuah keputusan. Jadi kita belajar dari berbagai kasus. Siapa tahu nanti kasus yang kita hadapi sekarang ini adalah pengulangan dari kasus-kasus sebelumnya. Jadi ketika sebelumnya kita sudah punya pengalaman, jika masalah ini kita harus hadapi, selesaikan dengan cara ini, tentu saja ketika kasus itu kita temukan kembali, jadi pengalaman itu yang membuat pengambilan keputusan jadi lebih mudah. Hal-hal efektif sih rasanya diskusi ya, diskusi, kemudian sumbang saran dengan teman-teman yang lain, kemudian kami juga biasanya sih mempertimbangkan besar kecilnya kasus itu. Mungkin kalau semakin besar kasus itu ya jadi mungkin kami harus melibatkan banyak orang sehingga kami bisa melihat permasalahan itu dari sudut pandang yang berbeda, sehingga tidak dari satu sisi saja, karena ketika kita melihat permasalahan itu dari satu sisi otomatis keputusannya pun nanti tidak baik ya, seperti itu. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Pak dalam pengambilan keputusan, utamanya kasus-kasus dilema etika tersebut? Tantangannya sih sebenarnya cuma hanya satu sih kalau menurut saya selaku pimpinan atau kepala sekolah di sini. Ada rasa kekhawatiran bahwa keputusan yang kita ambil itu tidak bisa memuaskan banyak orang. Mungkin ya sebagai pimpinan ya seperti yang dikatakan sebelumnya, kita tidak bisa memuaskan semua pihak. Sebagai contoh adalah hal kecil, ketika kita ingin membuat baju seragam sekolah untuk kita pakai di hari-hari tertentu. Kadang dari pemilihan warna itu kan juga kita harus mengambil keputusan. Nah, mungkin kita tidak bisa karena harus dengan warna yang seragam. Mungkin si A, guru si A maunya warna merah, si B warna biru dan sebagainya. Nah, otomatis di sana kita harus bisa secara bijak mengambil keputusan warna apa yang kita sepakati. Nah, itu tentu saja akan alot diskusi yang kita lakukan, tetapi ketika kita bisa memberikan pemahaman, kemudian wajar sih ketika mereka tidak puas, tapi ketika payungnya atau temanya kita adalah seragam, otomatis mereka bisa mengendalikan egonya untuk bisa menerima itu sebagai keputusan bersama di sekolah seperti itu. Nah, Pak Oman, dalam menyelesaikan kasus atau membuat keputusan, apakah Pak Komang itu memiliki jadwal tertentu atau diselesaikan di tempat? Nah, bentuk prosedurnya seperti apa itu Pak? Baik, kalau saya sih melihat dari kasus itu ya, belajar dari kasus itu, apakah kasus ini besar, kemudian kasus ini kecil. Kalau saya berpikirnya ketika permasalahan atau kasus itu besar, otomatis akan membutuhkan pemikiran, analisis yang lebih mendalam. Jadi kita tidak bisa putuskan dalam kurun waktu secepatnya. Jadi kalau kasus besar mungkin kita pending dulu ya beberapa hari sembari kita mendapatkan keputusan yang terbaik. Karena kalau kita berpikir untuk bisa mendapat keputusan dalam kondisi emosi, kemudian secara mental, fisik juga kita lelah, otomatis keputusan yang diambil juga tidak bagus. Nah, sementara kasus-kasus yang kecil dan memang harus segera diputuskan, mau tidak mau kita harus secepatnya memutuskan. Seperti misalnya ketika kita di sekolah ada pertengkaran, salah satu beberapa siswa mungkin karena ada kasus bullying, diejek, kemudian tidak terima, terjadi perkelahian, mau tidak mau itu kita harus selesaikan segera. Apa yang harus kita lakukan mungkin dengan memanggil siswa tersebut, mendatangkan orang tuanya. Nah, itu rasanya harus segera kita selesaikan, mau tidak mau di hari itu harus kita ada keputusan untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, selanjutnya Pak, adakah atau seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika tersebut? Ada dua hal ya Pak Edi. Yang pertama adalah seseorang, berarti sebagai figur panutan. Yang kedua hal-hal lainnya mungkin ke pengalaman. Saya ada pengalaman dulu sebelum jadi kepala sekolah. Sekarang saya mendapat seorang pemimpin kepala sekolah sebelumnya itu yang memang luar biasa dedikasinya, kemudian kedewasaan dirinya. Saya rasa selama menjadi guru bersama beliau hampir
di setiap keputusan yang diambil oleh beliau itu sangat baik, sangat bagus dan bisa diterima oleh semua pihak. Jadi saya belajar dari mantan kepala sekolah saya yang dulu yang namanya Pak Ketut Alit. Jadi hampir 90% pola kepemimpinannya, bagaimana beliau mengambil sebuah keputusan dalam sebuah permasalahan, itu yang saya terapkan sekarang. Jadi panutan sosok kepala sekolah itu yang tidak bisa lepas dari apa yang saya lakukan sekarang dalam pengambilan keputusan. Kemudian hal yang kedua adalah pengalaman. Jadi ketika di awal menjadi kepala sekolah, tentu saja mungkin semua kepala sekolah, semua pimpinan tidak bisa lepas dari sebuah kasus. Berawal dari kasus yang pertama kita bisa selesaikan dengan baik, itu pengalaman itu kita simpen. Nanti seandainya ada permasalahan lagi yang serupa dengan ini, di keputusan yang sebelumnya itu tetap kita jadikan pertimbangan untuk pengambilan keputusan di kasus berikutnya. Jadi sosok kepala sekolah panutan dan pengalaman dari dua hal itu. Nah, terakhir nih Pak Komang, dari semua hal yang Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika tersebut? Pengalaman ya, pembelajaran ada dua hal juga mungkin yang bisa saya ambil. Yang pertama adalah sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang kepala sekolah dalam pengambilan keputusan itu, pembelajaran pertama adalah kita tidak bisa memuaskan semua pihak. Itu yang perlu kita pahami sebagai pembelajaran, karena ketika kita berpikir bahwa kita harus mampu memuaskan semua pihak, rasanya tidak akan ada keputusan yang bisa kita ambil. Jadi itu yang pertama, bahwa seorang pemimpin tidak bisa memuaskan semua pihak. Yang kedua adalah pembelajarannya, kita tidak bisa meninggalkan atau melepaskan pengalaman kita sebelumnya dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus berikutnya. Jadi ketika kita menemukan sebuah kasus, mungkin kita bisa rekam, punya note lah, catatan kecil bahwa dulu permasalahan ini kita selesaikan dengan cara ini. Mungkin itu yang bisa kita jadikan pembelajaran untuk pengambilan keputusan dalam sebuah kasus-kasus berikutnya, seperti itu. Baiklah Pak Komang, terima kasih sekali, menarik sekali wawasannya Pak Komang, pengalaman selama ini ya. Jadi semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bermanfaat untuk saya jadikan pengalaman juga di dalam menyelesaikan mengambil sebuah keputusan, terutama yang mengandung dilema etika tersebut. Sekali lagi terima kasih Pak Komang atas waktunya. Sama-sama. Pada hari ini saya akan melakukan kunjungan ke SD Negeri 3 Sangalangit. Jadi saya akan mengunjungi rekan saya sebagai kepala sekolah di SD Negeri 3 Sangalangit. Saya akan mewawancarai beliau terkait dengan pengambilan keputusan yang mengandung unsur-unsur dilema etika seperti itu. Ikuti video saya selanjutnya. Baik, selamat pagi Pak Komang. Pagi Pak Edwin. Jadi yang minta izin sebentar, apa yang ingin saya tanyakan terkait dengan tugas Bapak sebagai pimpinan di sekolah ini dalam hal mengambil keputusan yang tentunya pasti mengalami, mungkin ada yang mengandung dilema etika. Jadi bicara tentang keputusan yang isi dilema. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kehidupan moral? Nah, terkait dengan kasus-kasus yang ada di sekolah yang selalu pimpinan, pertama pasti akan mengalami kasus-kasus tersebut. Ya. Apakah nanti di dalam kasus-kasus tersebut ada titik benar atau salah? Tentunya yang akan menggunakan sudut pandang atau perspektif dari berbagai sudut pandang. Apakah dari aturan yang berlaku, apakah dari nilai rasa kemanusiaan. Jika dua-duanya mengandung unsur yang benar masalah tersebut, tentu itu merupakan sebuah dilema etika bagi saya. Tapi ketika nanti ada benar dan salah, berarti tentu titik ukurnya adalah yang mana yang benar. Tapi ketika sudah nanti masalah itu, kasus tersebut ada
dua-duanya sudah mengandung unsur yang salah, tentu ini tidak akan sudah pasti bisa dipecahkan secara seksama. Ya, mungkin seperti itu yang bisa berikan. Lanjut Pak Komang ya. Nah, selama ini bagaimana Pak Komang menjalankan mengambil keputusan di sekolah Bapak selama ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, kalau dari kasus tersebut atau permasalahan yang timbul di sekolah, jika keduanya merupakan atau mengandung unsur kepentingan, tentu yang selaku kepala sekolah akan sangat-sangat hati-hati dan menjadi bahan pertimbangan buat yang selaku kepala sekolah untuk mengambil keputusan secara bijaksana dengan melihat kalau memang mengandung nilai dua-duanya kebenaran, tentu masalah tersebut harus betul-betul dipecahkan secara mendalam dengan melakukan mungkin kajian-kajian secara mendalam, sehingga apa yang keputusan yang diambil selaku kepala sekolah betul-betul bijaksana, dalam artian keputusan ini bisa menimbulkan, bisa diterima oleh pihak-pihak yang bermasalah dan memberikan solusi-solusi yang nanti mampu menguntungkan atau bahkan tidak merugikan dari pihak-pihak yang bermasalah atau berkasus. Mungkin sudah nyambung ke pertanyaan yang ketiga nih Pak Komang. Mungkin bisa dipertegas lagi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini Pak? Nah, kalau terjadi kasus atau permasalahan di sekolah, mungkin yang terkait dengan tenaga pegawai yang ada di sekolah, tentu yang selaku kepala sekolah pertama pasti akan mendalami kasus ini, mengidentifikasi mungkin dengan mencari informasi-informasi yang berkaitan, fakta-fakta yang berkaitan kasus ini atau permasalahan yang mungkin dialami oleh bawahan dia atau mungkin pegawai-pegawai dia. Kemudian nanti dia akan ajak atau minta konfirmasi terhadap mungkin orang-orang yang terlibat di dalam permasalahan atau kasus ini. Kemudian nanti mungkin selanjutnya dia akan berdiskusi dengan teman-teman di lingkup internal sekolah yang sehingga ini adalah masalah sekolah, tentu bukan masalah yang pribadi yang sendiri, ini juga menyangkut seluruh komponen atau stakeholder yang ada di sini. Bagaimana yang selaku pimpinan nanti bisa mengambil keputusan yang memang betul-betul bisa dirasakan bermanfaat bagi seluruh satuan ini. Juga yang punya pimpinan mungkin bisa yang berikan atau minta masukan atau saran pertimbangan yang nanti paling tidak apa yang menjadi keputusan dia nanti betul-betul mungkin bisa mengarah yang paling baik yang terbaik bagi semua. Ya. Itu mungkin. Mungkin selanjutnya selama ini hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus rumah itu Pak? Nah, untuk kasus-kasus di rumah itu yang mungkin yang anggap efektif di sini, itu bagaimana kasus-kasus ini bisa dipecahkan, diselesaikan dan memberikan solusi-solusi atau win-win solusi yang bisa diterima oleh semua pihak yang mengalami permasalahan. Tentu di sini juga keefektifan ini tentu sangat tergantung dari peran kita sebagai kepala sekolah sejauh mana mengakomodir semua pihak-pihak yang terkait untuk bersama-sama mencari solusi yang terbaik. Tentu di sini yang berperan tentu yang sendiri pribadi. Itu adalah pengalaman tiang mungkin walaupun masih minim tapi adalah beberapa pengalaman yang bisa yang jadikan acuan. Literasi ya, beberapa kasus yang pernah yang baca juga sangat mendukung
dalam mengambil sebuah keputusan. Kemudian yang berikutnya adalah tentu ada stakeholder semua kelompok, baik itu yang ada di internal sekolah maupun di eksternal, di luar sekolah. Di internal sekolah kita berupaya melibatkan seluruh komponen GTK, guru dan tenaga kependidikan. Kemudian di eksternal sekolah, kalau memang itu adalah masalah yang melibatkan mungkin murid dan lain sebagainya, tentu kita melibatkan orang tua, komite, tokoh masyarakat. Terus secara struktural kita punya atasan yang dalam hal ini bisa mungkin memberikan masukan pertimbangan pengawas, pemilik sekolah, kemudian mungkin dinas pendidikan selaku atasan kita secara struktural yang nanti bisa juga memberikan pertimbangan-pertimbangan yang terbaik bagaimana nanti kita setelah mengambil keputusan terhadap kasus-kasus yang terjadi. Nah, mungkin selama ini ada tidak tantangan yang Pak hadapi dalam menangani kasus dengan ETK ini? Kalau tantangan terkait dengan kasus 25 ETK pasti ada. Namanya saja dilema. Tapi ada dua hal yang menjadi dasar pemikiran nanti dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi misalkan rasa sungkan terhadap emak, gimana ya? Kalau kita mengambil keputusan ini takutnya nanti keputusan kita merugikan yang bersangkutan. Tetapi tetap tantangan tersebut menjadi motivasi ya, bagaimana sebuah keputusan itu paling tidak bisa diberikan secara biasa tanpa, kalaupun merugikan ya paling tidak merugikan sekali. Tentu keputusan ini juga yang dia ambil pasti akan ada rasa efek negatif buat yang siapa pimpinan ketika mengambil keputusan, mungkin dibenci dan lain sebagainya. Tetapi yang berusaha bagaimana itu bisa diminimalisasi, paling tidak berefek negatif yang terlalu besar terhadap yang pribadi maupun mungkin guru atau tenaga pendidikan yang pimpin atau yang memiliki masalah. Dan yang akan menyelesaikan permasalahan ini yang utamakan dengan cara keluarga. Aturan penting menurut dia, tapi kekeluargaan dan rasa kemanusiaan adalah lebih penting. Selama ini Pak menangani kasus tersebut, apakah punya jadwal khusus atau memang diselesaikan di tempat itu, atau mungkin mengadakan pertemuan pada berikutnya? Nah, prosedurnya seperti apa ya? Nah, terkait dengan prosedur penyelesaian kasus atau permasalahan yang terjadi mungkin di sekolah yang melibatkan mungkin GTK bawahan, tentu ini akan yang lihat sejauh mana kasus ini bisa dipecahkan. Apakah kasus ini termasuk kasus ringan, sedang, atau berat? Nah, kalau ringan misalkan kasus ini, tentu tidak membutuhkan pemikiran, pendalaman yang begitu detail, dan itu pasti kita akan berusaha menyelesaikan, memberikan keputusan sesingkat-singkatnya. Tetapi ketika kasus ini nanti mengarah ke sedang, apalagi sampai berat yang melibatkan banyak pihak, tentu hal ini membutuhkan sebuah langkah-langkah penyelesaian yang lebih detail dan membutuhkan waktu yang lebih panjang karena perlu penelusuran, pendalaman kasus, sehingga betul-betul nanti keputusan kebijakan yang kita keluarkan betul-betul efektif, efisien, dan mungkin bisa bermanfaat bagi pihak-pihak yang bermasalah. Nanti prosedur itu tentu yang akan melihat sejauh mana kasus ini berefek, apakah atau besar kecilnya kasus. Kalau memang kasus ini berat besar, tentu yang akan melakukan prosedur mungkin langkah-langkah yang detail untuk penyelesaian kasus ini, mulai dari mungkin identifikasi,
kemudian mungkin nanti sampailah pengambilan ada keputusan dengan melibatkan mungkin pihak-pihak yang nanti berkaitan dengan sini. Dan kembali lagi, segala keputusan yang ambil tentu akan seperti yang saya katakan tadi, mengutamakan dengan cara kedua, cara ambil masalah. Karena menurut yang cara ini yang paling efektif dalam mengambil sebuah keputusan untuk kepentingan bersama. Mungkin. Adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan terkait dengan kasus-kasus Dilematika ini? Ya, jadi selama ini beberapa kasus mungkin yang temui, yang alami. Jadi faktor yang sangat mempengaruhi pengambilan keputusan itu yang tentunya pengetahuan dan pengalaman. Karena dari pengetahuan dan pengalaman itulah, nah beberapa hal bisa menjadi bahan pertimbangan. Apalagi kasus-kasus yang kita alami itu mungkin sudah pernah kita alami sebelumnya, sehingga paling tidak kita punya gambar bagaimana menyelesaikan kasus tersebut. Itu faktor internal. Nah, faktor eksternalnya itu adalah adanya teman-teman mungkin GTK yang ada di sekolah, terutama khususnya dari SMP Dasana Langit, yang mau diajak bersama-sama untuk mencari solusi bersama terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Jadi kita bersama-sama nanti berusaha untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Karena yang selaku perizinan tidak mungkin dia mengambil sebuah keputusan secara sepihak sendiri. Jadi yang tentunya akan melibatkan seluruh teman-teman GTK, guru dan tenaga pendidikan yang ada di sekolah untuk paling tidak menyumbangkan sebuah pemikiran bagaimana menyelesaikan kasus yang ada di sekolah dengan tepat, dengan secara bijaksana dan secara aktual. Itu kalau di sekolah. Di internal yang lain tentu kita punya. Jadi eksternal yang lain punya komite, punya orang tua, tokoh-tokoh masyarakat yang bisa minta pemikiran-pemikiran yang juga nanti menjadi bahan pertimbangan untuk yang selaku pimpinan leader di sekolah mengambil sebuah keputusan yang bijaksana. Serta ada pengawas dan dinas yang juga bisa minta konfirmasi terkait dengan permasalahan, khususnya adalah permasalahan-permasalahan yang menyangkut mungkin secara luas berefek kepada dinas pendidikan secara keseluruhan. Seperti itu. Baik Pak Komang, pertanyaan terakhir Pak Komang, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pelajaran apa yang dapat petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan Dilematika? Nah, pada saat pengambilan keputusan yang kasus-kasus yang berbau atau berunsur dilematika ini, saya rasa ada hal yang pengalaman yang dapat bahwa cukup sulit untuk menentukan keputusan yang bisa diterima oleh semua. Yang pertama, karena ada nanti benturan-benturan baik secara hukum dan nilai-nilai kemanusiaan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika menghadapi kasus Dilematika ini, mungkin bisa kita manfaatkan pihak-pihak yang mungkin berkaitan dengan permasalahan ini untuk mencari solusi bersama. Kita tidak mungkin memecahkan masalah ini secara sepihak sendiri, kita sebagai pemimpin untuk memecahkan masalah yang terkait dengan kasus Dilematika. Tetapi kita bisa libatkan pihak-pihak yang bisa kita minta pemikiran, pertimbangan. Tentunya tujuannya adalah untuk mencari keputusan atau secara bijaksana dan terbaik yang bermanfaat bagi semua. Terakhir, sebuah keputusan pasti ada pro dan kontra, pasti. Tetapi kita selaku pimpinan yang penting sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan sebuah keputusan yang
paling tidak yang terbaik yang bisa diterima oleh semua pihak tanpa merugikan salah satu pihak. Mungkin itu yang bisa dijadikan bahan refleksi, jadi pengalaman dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang berunsur di Baik Pak Komang, terima kasih banyak ini atas informasinya. Jadi semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk saya terkait dengan tugas-tugas saya bertanya sebagai guru juga. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi Komang. Tapi mohon maaf, mungkin hanya seperti itu yang bisa saya berikan. Ya. Kekurangannya mohon dimaafkan. Jadi yang selalu mengalami karena memiliki pengalaman yang minim baru 2 tahun. Jadi apa yang saya sampaikan mungkin akan banyak kurang. Mohon dimaaf. Sudah ada luar biasa sekali Pak Komang. Walaupun 2 tahun